Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyillah wa habibillah wa syafi'illah wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum ila yaumil hudah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Hadratul mukarramin akhina fillah minal mustami'in wal mustami'at wal mu'min wal mu'minat wal muslimin muslimat. Saudara-saudara Al-Fakir sekalian, alhamdulillah pada saat ini kita bertemu kembali pada video-video kajian Islamiyah yang semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang adus sunnah, adus-adus yang disunnahkan. Kita sudah berbicarakan sebagian. Bisa disimak kembali pada video yang sebelumnya. Kita lanjutkan, yaitu waktu di video sebelumnya kita sudah membahas pada adus yang disunnahkan yang nomor kelima. Sekarang kita lanjutkan kepada adus yang disunnahkan, yaitu adus yang disunnahkan yang nomor keenam. Adus yang disunnahkan yang nomor keenam yaitu adus apabila sudah memandikan jenazah. Apabila seseorang sudah memandikan jenazah, apabila seseorang sudah memandikan mayit, maka orang tersebut disunnahkan untuk adus, untuk mandi. Kenapa seperti itu? Karena ada orang tua dulu banyak yang bilang apabila kita sudah memandikan mayit atau kita sudah memegang jenazah, maka akan mempunyai sifat yang lemah. Ya, itu kalau menurut orang tua zaman dulu. Tapi kalau menurut sunnah, yaitu apabila kita sudah memegang jenazah, apalagi orang yang memandikan jenazah, maka orang tersebut setelah selesai memandikan jenazah, setelah selesai mengurus jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, mengkuburkan, dan lain-lain, daripada amaliyah-amaliyah dan hak-hak yang dipunyai oleh seorang jenazah dan kewajiban kita yang hidup kepada seorang jenazah, maka orang tersebut disunnahkan akan adus, disunnahkan mandi setelah memandikan jenazah, disunnahkan mandi lagi setelah mengurus jenazah. Itu yang nomor keenam. Lalu nomor ketujuh daripada adus yang disunnahkan, hal-hal yang disunnahkan di dalam adus menurut Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan yaitu wal kafiru idza aslama, yaitu apabila ada seorang yang kafir, apabila ada seorang yang non muslim masuk Islam. Apabila kita mempunyai saudara, mempunyai tetangga, mempunyai teman, atau ada siapapun yang tadinya agamanya bukan muslim, yang tadi agamanya apakah agama Kristen, agama Buddha, dan agama-agama yang lainnya, lalu orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Lalu orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, disaksikan oleh semuanya, dan disahkan masuk Islam, maka orang tersebut disunnahkan untuk beradus, disunnahkan untuk mandi. Kenapa orang yang masuk Islam harus disunnahkan untuk mandi? Karena diibaratkan orang tersebut dulunya bukan muslim. Sedangkan Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, bahwa agama Islam itu agama yang luhur dan tidak ada yang bisa menandingi keluhuran agama Islam. Bahkan di dalam tafsiran yang lain dikatakan bahwa agama Islam adalah agama yang suci, agama yang bersih,
tidak ada yang menyamai bahkan yang melebihi daripada kesucian dan kebersihan agama Islam. Maka daripada itu, orang yang masuk Islam disunnahkan untuk beradus, disunnahkan untuk mandi dengan tata cara mandi yang seperti biasanya. Apabila ada orang yang masuk Islam tidak tahu akan hukum-hukum setelah masuk Islam, maka harus kita kasih tahu. Apabila ada orang masuk Islam lalu kita ketahui bahwa orang tersebut masuk Islam, menjadi seorang yang masuk Islam, yang memeluk agama Islam sepenuhnya, maka kita harus kasih tahu bahwa apabila orang yang tadinya bukan Islam masuk Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bersaksi kepada semuanya dan disahkan oleh semuanya telah memeluk agama Islam, maka kita harus kasih tahu bahwa orang tersebut harus beradus, orang tersebut harus mandi akan masuk Islam. Karena apa? Karena memasuki agama yang agung, agama yang luhur, agama yang suci, agama yang bersih. Karena apa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan, yang menjaga kesucian. Itu. Lalu yang selanjutnya, wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa. Dikatakan oleh para ulama, khususnya Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri ala Ibnu Qasim radhiyallahu taala anhu mengatakan, apabila ada orang yang gila, apabila ada orang yang stres, apabila ada orang yang terkena penyakit kejang-kejang atau epilepsi atau tidak sadarkan diri, lalu orang tersebut sembuh daripada epilepsinya, sembuh daripada kejang-kejangnya, sembuh daripada tidak sadarkan dirinya, sembuh daripada stres dan gilanya, maka orang tersebut disunnahkan untuk beradus. Karena apa? Karena orang yang tidak sadarkan diri, dalam artian orang tersebut hilang akalnya. Apabila hilang akalnya, maka tidak bergunalah seluruh badannya. Maka orang tersebut harus bersuci kembali, mensucikan kembali akalnya, membersihkan kembali akalnya, membersihkan kembali sanubarinya dengan beradus, dengan mandi. Itu hukumnya sunnah. Fardu tidak. Apabila ditinggalkan, tidak menjadi haram, tidak menjadi dosa, karena itu hanya hukumnya sunnah. Tapi harus ingat kembali pada video sebelumnya, bahwa apabila kita mengerjakan hal yang sunnah, maka kita akan giat akan mengerjakan hal yang fardu. Apabila kita giat mengerjakan hal yang fardu, maka kita akan giat meninggalkan hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang dosa. Lalu selanjutnya dikatakan lagi oleh para ulama, di sini dikatakan bahwa yang disunnahkan di dalam adus yaitu apabila mau berihram, apabila mau masuk ke kota Mekah, apabila mau masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah, apabila mau melaksanakan ibadah haji, apabila mau melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, apabila mau melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, apabila mau melaksanakan wukuf di Padang Arafah, apabila mau melaksanakan mabit di Muzdalifah, dan apabila mau melontar jumroh di Mina. Karena jumroh ada 3, ada jumroh Aqabah, ada jumroh ula, ada jumroh wusta. Nah, tapi para ulama sebagian mengatakan kalau melontar jumroh Aqabah itu tidak disunnahkan beradus, tidak disunnahkan mandi. Dalam artian begitu selesai daripada mabit di Muzdalifah, masuk ke kota Mina, lalu melaksanakan jumroh Aqabah, itu tidak disunnahkan untuk beradus, tidak disunnahkan untuk bermandi. Karena apa? Karena dekatnya waktu mandi, dekatnya waktu adus dengan mabit di Muzdalifah. Jadi kalau melontar jumroh Aqabah itu tidak disunnahkan oleh sebagian para ulama. Tapi kalau kita pengen adus dulu, pengen mandi dulu, itu tidak ada salahnya. Membersihkan, karena apa? Karena kita mau melontar syaitan. Karena kita melontar jumroh itu bukan hanya kita melontar sebuah tembok, bukan hanya kita melemparkan batu, tapi itu adalah sebuah daripada al-alamah, daripada al-amsaliyah,
sebuah contoh yang dicontohkan oleh Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam sedang melempar setan. Yang waktu itu Nabiullah Ismail mau disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, lalu ada setan mengganggu. Kata Nabiullah Ibrahim, ya Ismail, lempar batu kepada setan tersebut. Lalu Nabiullah Ismail melemparkan batu kepada setan. Setan hilang sampai 3 kali lemparan. Maka di sana disunnahkan melempar jumroh 3 kali sampai 7 kali. Apakah di jumroh Aqabah, apakah di jumroh wusta, apakah di jumroh ula, ya. Jadi kalau menurut para ulama yang lain dikatakan bahwa disunnahkan adus itu, disunnahkan mandi itu apabila mau melontar jumroh ula dan jumroh Aqabah, yaitu pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Yang tanggal 10-nya itu hanya melempar jumroh Aqabah. Itu tidak disunnahkan oleh sebagian para ulama, tapi kalau kita pengen tidak apa-apa. Juga di dalam tawaf dan sa'i. Di dalam tawaf dan sa'i pun yang kata para ulama yang disunnahkan adus itu apabila mau mengerjakan tawaf dan sa'i haji atau umrah. Atau dalam artian di sini diterangkan apabila mau mengerjakan tawaf sa'i, suka ada yang disebutnya tawaf kudum, terus tawaf wada, tawaf haji, tawaf umroh, ya, itu harus memakai sa'i. Jadi dalam artian para ulama mengatakan disunnahkan adus bagi orang yang mau melaksanakan tawaf yang ada sa'inya. Karena tidak semua tawaf ada sa'inya. Ada tawaf yang tidak harus pakai sa'i, yaitu yang dinamakan tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah hanya mengelilingi Ka'bah 7 kali, selesai sudah. Tawaf lagi, tidak usah memakai sa'i. Tapi kalau tawaf yang memakai sa'i itu ada hukumnya. Biasanya itu adalah tawaf kudum atau tawaf memulai memasuki kota suci Mekah Al-Mukarramah, atau yang disebut tawaf haji, yaitu tawaf melaksanakan ibadah haji, atau yang disebut tawaf umroh, tawaf melaksanakan ibadah umroh, atau yang disebut dengan tawaf wada, atau tawaf mau meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Dan apabila orang sudah melaksanakan tawaf wada dan sa'i wada, lalu orang tersebut keluar dari Masjidil Haram, memasuki hotelnya, akan berangkat apakah pulang lagi ke Indonesia atau ke negaranya masing-masing, atau menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka orang tersebut jangan sampai kembali lagi setelah melakukan tawaf dan sa'i wada, jangan pernah kembali lagi ke Masjidil Haram. Karena apa? Karena itu membatalkan tawaf wadanya. Jadi apabila sudah melaksanakan tawaf wada, orang tersebut harus sudah berangkat dari kota Mekah Al-Mukarramah. Apabila kembali lagi ke Masjidil Haram, maka orang tersebut harus mengulangi tawaf wadanya. Ya. Jadi hal-hal yang disunnahkan di dalam adus yang disunnahkan yaitu yang pertama apabila mau wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, lalu mabit di Muzdalifah malam tanggal 10 Dzulhijjah, lalu mabit di Mina tanggal 10, 11, 12, dan 13, atau disebut hari raya Idul Fitri dan hari tasyrik, dan mau melaksanakan jumroh Aqabah, jumroh ula, jumroh wusta yang ada di Mina yang bertepatan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lalu orang yang mau melaksanakan tawaf dan sa'i, yang mana tawafnya itu tawaf yang memakai sa'i, yang tadi sudah diterangkan oleh Al-Fakir. Lalu apabila orang mau masuk kota suci Mekah Al-Mukarramah, disunnahkan adus dulu, disunnahkan mandi dulu. Orang mau masuk kota Madinah Al-Munawwarah, disunnahkan adus dulu, disunnahkan mandi dulu. Kenapa harus seperti itu? Karena kita ketahui namanya juga kota suci Mekah Al-Mukarramah, namanya juga kota suci Madinah Al-Munawwarah. Bahkan kita suka
menyebutnya dengan kota Haramain, dua kota yang diharamkan dari segala hal. Maka apabila kita mau masuk ke kota suci, kita harus bersuci dulu. Kita harus mensucikan diri dulu. Apabila kita mau bertawaf, mengelilingi Ka'bah, Baitullah, kita harus bersuci dulu. Karena apa? Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mau melaksanakan sa'i, kita disunnahkan adus dulu, mandi dulu. Karena apa? Karena kita akan bertabarruk, akan tapak dari tilasnya, perjalanan sejarahnya Sayyidah Sarah alaihi salam daripada istrinya baginda Nabi besar Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan apabila kita mau melaksanakan wukuf di Padang Arafah, karena orang yang wukuf di Padang Arafah itu dari mulai pagi sampai siang itu semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kecil, dosa besar, semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahkan apabila orang yang sedang wukuf di Padang Arafah mendoakan keluarganya, mendoakan sahabatnya, mendoakan kerabatnya, mendoakan keluarganya, mendoakan tetangganya, mendoakan muslimin muslimat agar diampuni dosanya, maka semua orang yang didoakan oleh orang yang sedang wukuf di Padang Arafah semuanya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu orangnya yang mau wukuf di Padang Arafah bersuci terlebih dahulu. Begitupun mau mabit di Muzdalifah, mau mabit di Mina, mau melontar jumroh, karena kita akan melempar setan, karena kita akan mengusir setan, maka kita bersuci dulu agar setan tidak nempel pada diri kita, agar setan kita bisa usir daripada diri kita. Bukan artiannya agar setan tidak mendekati diri kita, tapi agar sifat-sifat setan tidak tertanam di dalam hati kita, dan kita dijauhkan daripada sifat-sifat setan, sifat-sifat iblis, dalam artian sifat-sifat yang jelek. Ya. Itu adalah yang disunnahkan di dalam adus. Jadi yang disunnahkan di dalam adus ada 17 ya. Yang sudah diterangkan yang 5 di video sebelumnya, yang barusan sudah diterangkan sampai 17 ya. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah Al-Fakir sampaikan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi Al-Fakir yang menyampaikannya. Dan jangan lupa terus tonton kajian, video-video kajian Islam bersama Al-Fakir. Dan Al-Fakir selalu mengingatkan, jangan lupa bantu untuk diklik tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi apabila ada video-video terbaru, agar kita selalu istiqomah mendengarkan dan mengkaji kajian-kajian Islamiyah, yang semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah dan takwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya, dengan sehaki-hakikinya. Dan bagi saudara-saudara Al-Fakir semuanya, muslimin muslimat dimanapun berada ya, bagi yang ingin baju atau kaos atau t-shirt yang dipakai Al-Fakir untuk membantu daripada pembangunan pondok pesantren, majelis ta'lim, Yayasan Nuruddin Ibnu Thaha wal Mahmudiyah, dan untuk kelangsungan syiar dakwah Al-Fakir bersama jajaran kepengurusan, bisa diklik di link yang insya Allah akan muncul di bawah ini, atau bisa dicari di link yang ada di deskripsi video ya. Kaosnya seperti ini, infaknya Rp100.000, sudah berinfak membantu pembangunan Yayasan Pondok Pesantren dan Syiar Dakwah bagi Majelis Ta'lim Nuruddin Ibnu Thaha wal Mahmudiyah. Semoga menjadi amal jariah bagi semuanya, dan amal jariah tersebut terus mengalir sampai kita nanti yaumul qiyamah, dan kita bersama dikumpulkan bersama di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad SAW di surga Firdausul A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.